Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ulfa Julianti SSMPD, dosen di Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Sosiologi Sastra. Namun sebelum kita membahas lebih dalam apa itu Sosiologi Sastra, mari sama-sama kita membedah dari awal apa itu sosiologi dan apa itu sastra. Sosiologi sastra merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan sastra, yang dimana sosiologi sebagai ilmu dan sastra sebagai fenomena masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia yang di dalamnya terdapat gejala sosial berupa ekonomi, keluarga, dan moral. Sedangkan sosiologi adalah ekspresi manusia berupa tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif yang tercermin ke dalam kenyataan dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Maka berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sosiologi sastra adalah ilmu yang berupaya meneliti pertautan antara sastra dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Gitu. Nah, perbedaan sosiologi dengan sastra adalah sosiologi sebagai ilmu, sedangkan sastra sebagai fenomena masyarakat. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji manusia yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya ada tokoh-tokoh sosiologi sastra. Plato dan Aristoteles merupakan cikal bakal lahirnya teori sosiologi sastra ini, di mana Plato menyatakan bahwa sastra adalah mimesis, tiruan. Jadi semua yang diciptakan oleh sastrawan itu adalah tiruan, hanya meniru yang sudah ada. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa karya sastra adalah cerminan kehidupan, cerminan masyarakat, cerminan keadaan, cerminan sosial. Selanjutnya, Taine pada abad ke-17 sampai ke-18 mengatakan bahwa sastra itu lahir dari ras, sat, dan lingkungan. Ras di sini adalah sesuatu warisan yang melekat dalam diri seseorang yang sudah dibawa sejak dia lahir. Seperti misalnya suku, budaya, logat, kemudian bahasa, dan sebagainya, yang mencirikan seseorang itu berasal dari daerah mana. Selanjutnya ada saat, politik, ekonomi. Kapan karya sastra itu dilahirkan? Tuh, dilihat dari keadaan politik dan keadaan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan, alam, sosial. Dari mana lahirnya karya sastra ini? Karena ini adalah sosiologi sastra, maka dilihat siapa yang menciptakan, dari mana asalnya, dari mana tempat tinggalnya si sastrawan tersebut. Karena setiap sastrawan memiliki cara dan sudut pandang masing-masing sesuai dengan alam dan sosialnya. Selanjutnya ada Marx. Marx ini hadir pada abad ke-18 sampai ke-19 sebelum Masehi, bahwa Marx menyatakan bahwa sastra ini dapat dilihat dari keadaan sosial, ekonomi, dan status politik. Artinya, sosial ekonomi ini terlihat ada kesenjangan, kesetaraan. Ada yang kelas menengah atas, menengah, dan bawah. Setiap tingkatan ini memiliki pola pikir dan pola pandang yang berbeda-beda, sehingga akan melahirkan karya sastra yang sesuai dengan kelas ekonomi tersebut. Selanjutnya juga yang terakhir adalah status politik. Status politik ini bisa dilihat pada saat siapa yang berkuasa. Jika seseorang itu berkuasa, maka dia akan melahirkan karya sastra yang akan menceritakan kebaikan-kebaikan penguasa tersebut atau kekurangan-kekurangan penguasa tersebut. Jadi ini berpengaruh dari status politik. Demikian
pertemuan satu ini saya jelaskan. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.